Eh, saya juga ingin Waalaikumsalam. menyapa Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Ya, ada mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang juga alumni Sakinah Finance. Salam kenal semuanya. Dan ini saya bukan paling tahu sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi kita nanti sama-sama berdiskusi saja, sama-sama berbagi ilmu. Jadi mudah-mudahan ada insight ya, ada wawasan baru yang mungkin sama-sama kita dapatkan dari diskusi kita sore hari ini. Baik, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta Zumat Sharing Sakinah Finance dalam rangka menyemarakkan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah, di tengah keberkahan bulan suci ini di mana pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, kita masih bisa berkumpul walaupun dalam secara virtual untuk menuntut ilmu bersama-sama. Yang saya hormati di sini ada Mas Agung beserta tim, ada mungkin Mbak Tasya juga yang sudah memberikan kesempatan untuk saya berbagi ilmu di sore hari ini dan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Dan juga yang saya muliakan peserta Zumat sharing pada sore hari ini yang telah meluangkan waktu untuk hadir di ruang Zoom. Dan saya mohon izin, ini kita akan bertukar pikiran sebenarnya, saling berdiskusi. Namanya tadi Zumat sharing ya, Mas Agung ya. Jadi isinya sebenarnya sharing Iya, dan betul Ibu. kebetulan saya karena asli dari Minangkabau, asli Masya Sumber. Allah. Jadi ada perspektif tentang pengelolaan harta yang juga mungkin bisa memperkaya khazanah dalam perencanaan keuangan berbasis syariah. Dan mudah-mudahan saya berharap diskusi kita hari ini bisa memberikan insight, inspirasi, dan juga mungkin pembelajaran yang berharga dan bisa membuka wawasan baru bagi kita semua. Saya mohon izin untuk izin share screen. Sebentar. Sudah terlihat, Mas Agung? Hmm, sudah Ibu, sudah. Oke, baik. Ini topik kita ya, Bapak Ibu, ya, hari ini ada fikih mewaris versus saku tinggi. Ini mungkin dari zaman dulu menjadi sebuah masalah kalau di Minangkabau itu pusaku tinggi ini bagaimana pengelolaannya? Apakah sesuai dengan syariah? Apakah bertentangan dengan agama Islam ya? Karena kita udah punya fikih mewaris ya, punya sistem waris yang sudah baku yang sudah diatur dalam Al-Qur'an. Jadi kita pengen tahu di sini apakah pusako tinggi ini bertentangan dengan fikih mawaris ya atau berlawanan dengan hukum waris Islam atau bisa diharmonisasikan ya atau bisa diintegrasikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu baru buat Bapak Ibu semua dan juga bisa menjadi bahan kajian mungkin ya kalau ada yang dari akademisi dan ini mungkin akan menarik untuk dibahas lebih lanjut karena masih langka pembahasan-pembahasan tentang fikih mawaris dan pusaku tinggi khususnya dalam hal perencanaan dan pengelolaan keuangan. Eh, ini latar belakangnya. Nah, ini mungkin sudah sering Bapak Ibu eh, bahas juga ya bersama Madam Ani di kelas-kelas yang apa ya difasilitasi oleh Sakinah Finance terkait dengan fikih mawaris. Jadi kalau kita bahas fikih waris itu sebuah aspek penting ya dalam hukum keluarga Islam. Jadi ketika ada yang meninggal atau seseorang yang meninggalkan harta, nah itu kita sudah punya aturannya di dalam Islam. Bagaimana caranya untuk membagi hak-hak kepada ahli waris yang masih hidup. Ini sering sekali ada kelas-kelasnya diadakan di Sakinah Finance. Jadi kalau kita ingin menggali lebih dalam, bisa mengikuti kelas-kelas di Sakinah Finance tentang hukum waris. Dan aturan waris ini memang tidak hanya sifatnya sosial, tapi juga memiliki dimensi religius. Jadi di dalam Al-Quran itu kejelasan ketentuannya sudah ada, bagaimana pembagiannya sudah tetap, sudah tidak bisa
di apa ya, dipertanyakan lagi karena memang sudah diberikan sejelas mungkin dalam Al-Quran dan juga dalam hadis dan juga sudah dikembangkan melalui kajian para ulama dalam disiplin fikih mawaris. Namun mungkin memang terkait dengan mewaris ini menjadi sesuatu hal yang kadang dianggap tabu ya untuk dibahas ya. Padahal seorang muslim itu akan melalui yang namanya kematian dan tentu saja ini menjadi hal yang sangat penting untuk diatur ya supaya menghindari berbagai hal yang terkait dengan konflik dan segala macam ya terkait dengan peninggalan harta yang dimiliki oleh seseorang yang sudah meninggal. Nah, kalau biasanya kalau kita menanyakan ya tentang hak warisan ketika ada yang meninggal itu dianggap kita sesuatu yang nggak wajar gitu ya, sesuatu yang sebaiknya kita nggak mempertanyakan. Tapi sebenarnya ini adalah sesuatu yang harus diatur gitu. Karena Allah sudah menetapkan ini dari jauh-jauh hari dulu ya, sudah ada di dalam Al-Quran, jadi memang harus kita ikuti. Jadi tidak bisa warisan itu dibagi saja semaunya keluarga, tapi harus mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh Allah. Nah, ini mungkin kalau pengaturan waris dalam Islam, kita tahu tujuannya untuk memberikan keadilan dalam distribusi harta. Jadi sudah ada ketentuan, ada yang seper 8 ya. Nanti kalau si suami meninggal, nah istrinya kalau punya anak berapa ya, itu sudah ada semua porsinya dalam Al-Quran. Dan ini juga menjadi salah satu instrumen untuk melindungi hak-hak keluarga. Karena saya juga pernah ya Bapak Ibu punya teman di mana dia mungkin sudah berkeluarga ya dengan suaminya sudah membuat rumah dan segala macam. Ternyata suaminya meninggal. Tiba-tiba suaminya meninggal ya karena memang takdir Allah itu kita nggak pernah tahu ya Bapak Ibu. Dan ternyata keluarga suami itu menuntut hartanya itu ya. Jadi harta-harta yang sudah mereka miliki selama pernikahan itu diminta. Jadi si istri ini diusir rumah, dari rumah yang mereka bangun bersama, gitu, beserta anak-anaknya. Nah, itu kejadian nyata yang terjadi pada salah satu teman saya. Jadi sebenarnya warisan dalam Islam ini memang untuk melindungi hak keluarga. Jadi kita sebagai istri pun kalau memang tidak bekerja ketika ada suami tiba-tiba mungkin takdirnya harus meninggal terlebih dahulu, nah kita punya hak di situ ada perlindungan terhadap hak kita dan juga anak-anak. Dan waris dalam Islam ini juga untuk mencegah konflik ya seperti yang kita tahu pembagian waris ini sangat sangat mudah ya, sangat gampang sekali munculkan terjadinya konflik, apalagi kalau tidak dibagi sesuai dengan porsi yang adil dalam pengaturan Islam. Dan ini juga nanti akan berdampak ya kepada keseimbangan ekonomi keluarga dan juga bagaimana ke depannya keluarga itu jadinya tidak bisa harmonis ya karena adanya konflik yang disebabkan oleh harta waris. Dan ini juga sebagai yang paling penting pengaturan waris ini sebagai realisasi dari maqasid syariah, terutama untuk aspek menjaga harta dan keturunan. Karena maqasid syariah ini kan ada 5 ya, ada 5 aspek yang harus dijaga. Nah, kalau dalam waris ini yang paling dijaga itu terutama pada harta dan keturunan. Nah, ini saya bahas sedikit tentang orang Minang, tentang suku Minangkabau. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang juga berasal dari Minang atau mungkin punya keturunan ya, keturunannya dari Minang. Nah, memang orang Minang ini dikenal dengan sistem matrilineal ya, yang menjadi salah satu keunikan dalam sistem kekerabatannya. Nah, kebudayaan orang Minang yang mengikuti garis keturunan ibu ini nanti sebenarnya mengikuti garis keturunan ibu ini dalam rangka membangun sistem sosialnya atau kekerabatannya. Nah, untuk nasabnya ya, untuk nasabnya garis keturunan dalam konteks Islam kita tetap mengikuti nasab ayah. Jadi kalau kami di Minang, walaupun
kekerabatan kami mengikuti garis keturunan ibu, tapi untuk nasab kami tetap bintinya ya, binnya itu tetap kepada ayah. Jadi kalau dari salah satu tokoh di Minangkabau ada namanya itu Buya Mas'ud Abidin. Saya dulu pernah mewawancarai beliau karena disertasi saya juga membahas tentang Minang-Minang, tentang budaya Minang. Jadi beliau mengatakan bahwa orang Minang itu sebenarnya bukan matrilineal penuh ya, jadi setengah matrilineal. Jadi kalau orang matrilineal yang full ya, yang benar-benar murni, nah itu mereka garis nasabnya juga mengikuti ibu. Tapi kami tidak ya. Kalau di Minang ini untuk kekerabatan itu kita ikut garis keturunan ibu, tapi untuk nasab itu kita tetap mengikuti keturunan ayah. Nah, jadi awalnya kenapa Minangkabau? Nah, Minangkabau ini kan kalau dalam konsep ilmu pengetahuan dia menggunakan moto atau menggunakan pepatah alam takambang jadi guru. Nah, jadi dia mencontoh kehidupan alam. Jadi banyak sekali eh, sistem-sistemnya itu diambil dari kehidupan di alam. Nah, jadi kalau di alam itu tanaman itu tumbuh itu biasanya di dekat induknya. Dan binatang pun biasanya yang dibesarkan itu diberikan makan dan dikelompokkan itu biasanya dalam kelompok induknya. Dan biasanya si bapak hanya datang sekali dan melindungi dari musuh. Nah, jadi orang Minang ini belajar dari alam, jadi mereka membuatlah sistem kekerabatannya itu berdasarkan garis keturunan ibu. Jadi kami kalau di Minang, suku itu mengikut dari ibu. Jadi nanti hidupnya itu berkelompoknya dengan keluarga ibu. Jadi lebih dekat dengan keluarga ibu. Nah, itu kalau di Minangkabau. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah, nah ini menjadi inti mungkin dalam diskusi kita sore ini, dengan kondisi tadi, ya dengan latar belakang tadi, apakah fikih mawaris pada akhirnya bertentangan dengan sistem waris pusako tinggi? Nah, karena kalau sistem waris pusako tinggi ini mengikut dengan hukum adat dan juga mengikuti garis keturunan ibu. Nah, jadi berbeda dengan fikih waris, di mana fikih waris itu biasanya yang akan mendapatkan porsi lebih banyak di dalam waris itu adalah anak lelaki. Sedangkan sistem waris di pusako tinggi ini lebih mengedepankan pihak perempuan. Jadi ketika ada pusako tinggi itu biasanya diturunkannya ke kemenakan ya atau keponakan yang perempuan. Nah, atau apakah bisa ya fikih mawaris ini dipahami secara harmonis ya dengan sistem pusako tinggi? Nah, sekarang mungkin ini saya mengulang saja Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semua udah tahu ya tentang konsep dasar fikih mawaris. Dan fikih mawaris ini banyak dibahas dalam Al-Quran. Ada di awal-awal masa hijrah itu ada Al-Anfal ya ayat 72. Nah, ini berkaitan dengan hubungan Muhajirin dan Ansar ya waktu itu. Lalu ada juga saat Fatul Makkah ada Al-Ahzab surat ke-6 dan Al-Anfal surat ke-75. Ini menceritakan ya tentang warisan, tapi hal ini hanya berkaitan dengan yang memiliki hubungan darah. Nah, tapi nanti di An-Nisa ayat 7, nah Allah membatalkan ayat-ayat di atas dan menyatakan bahwa aturan umum bahwa baik laki-laki maupun perempuan itu memiliki hak atas warisan melalui orang tua dan kerabat dekat. Dan hukum-hukum waris ini lebih rinci diatur dengan lebih spesifiknya itu di An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Dan bagian waris kalau di dalam Al-Quran itu hanya ada dalam 6 ya, 6 porsi, ada 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, dan 1/6. Nah, jadi ini porsi-porsi tertentu yang diatur dalam Al-Quran. Nah, ini mungkin salah satu ayat yang berbicara tentang waris. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah sering ya membaca tentang An-Nisa ayat 11. Ini Allah memberikan mewajibkan ya, dan ini kata-katanya di sini mewajibkan ya Bapak Ibu. Jadi artinya waris ini memang suatu kewajiban untuk diberikan sesuai dengan porsi bagian yang diatur dalam Al-Quran. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan ya. Dan jika anak itu semuanya perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3.
Ini sudah diatur ya sebaik mungkin, sejelas mungkin dalam Al-Quran. Dan ini eh, tentang ibu juga. Nah, kalau dia di sini yang meninggal itu tidak punya anak dan hanya ada ibu, maka ibu dapat sepertiga. Dan kalau dia mempunyai beberapa saudara, maka ibu mendapat seperenam. Dan ini diatur ya oleh Allah dalam An-Nisa. Dan juga di An-Nisa 12, nah ini juga diatur. Dan prinsip-prinsip utama mungkin ya dalam sistem waris Islam. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat ya dalam digambar di layar. Ini kalau ada yang meninggal, lalu ini dengan anak, ini tanpa meninggalkan anak. Nah, kalau dia cuma punya anak laki-laki saja, nah ini ketentuannya ya, di bawah ini. Kalau yang meninggalnya istrinya, berarti suaminya mendapat seperempat. Atau kalau yang meninggal itu suaminya, berarti istrinya mendapat 1/8. Dan ini sudah ada ketentuan ya dalam Al-Quran. Dan ini yang biasa kalau sama Madam Ani kita belajar ya kita disuruh menghitung nih dikasih kasus sama Madam Ani terus kita nanti memberikan jawaban ya berapa porsi atau hak bagi si yang ditinggalkan. Nah, sekarang mungkin kita lihat yang sistem pusako tinggi ya Bapak Ibu. Mungkin ini yang agak menarik ya di dalam Minangkabau. Nah, pusako tinggi ya. Jadi dalam sistem harta di Minangkabau itu harta pusaka itu ada dua. Ya. Jadi ada harta pusaka tinggi dan ada harta pusaka rendah. Nah, kalau harta pusaka tinggi ini adalah harta yang diterima secara turun-temurun oleh kaum. Jadi misalkan saya ini suku saya Jamba. Nah, jadi saya punya kaum itu ya di kampung itu ada kaum saya. Kami biasanya tempat tinggalnya itu deket-deketan, Bapak Ibu. Jadi memang tanah kami biasanya satu ya, satu tanah itu dibangun beberapa beberapa ini di dalam satu kaum itu ada beberapa parui namanya ya. Jadi parui itu ada beberapa bundu kanduangnya. Jadi kami nanti akan mewarisi tanah-tanah ataupun sawah ya ataupun hutan, ladang, rumah gadang itu turun-temurun dari nenek moyang yang lama dari suku Jamba ya dari nenek moyang yang juga bersuku Jamba. Jadi sampai sekarang tuh seperti ibu saya tuh masih eh, punya hak ya, punya hak tanah, pusaka tinggi tanah di apa di kampung ya, yang bisa beliau manfaatkan. Ada sawah juga yang bisa beliau tanami setiap tahunnya ya, yang masih kami nikmati bersama-sama sampai saat ini. Dan juga ada rumah gadang, Bapak Ibu. Nah, rumah gadang kami masih punya dulu itu kami memang bentuknya dalam seperti rumah gadang yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat. Nah, tapi mungkin seiring dengan perkembangan zaman rumah gadang ini akhirnya direnovasi ya, diperbaiki dan dijadikan rumah seperti yang sekarang ya. Jadi kalau rumah gadang ini saat ini sangat sulit mencarinya. Tapi kami masih memanggil ya masih memberikan istilah rumah gadang untuk rumah itu. Jadi itu adalah eh, tempat kami berkumpul ya. Kalau suku kami misalkan ada acara ya ada ritual adat atau ada acara-acara adat itu kami berkumpulnya di rumah gadang. Ada emas juga, ada perak dan lain-lain. Nah, jadi hasil dari sawah ladang yang diturunkan oleh para nenek moyang ini tentunya menjadi bekal hidup ya bagi anggota suku yang perempuan bersama dengan anak-anaknya. Dan rumah gadang ini menjadi tempat tinggalnya. Jadi biasanya tuh ada porsinya. Kalau misalkan nenek saya punya 2 anak perempuan, nah itu dibagi. Jadi satu untuk perempuan yang pertama, yang satu lagi nanti anak perempuan kedua juga mendapatkan tanah di situ itu bisa dibangun menjadi rumah. Dan sawah juga seperti itu. Ada yang untuk tante saya dan ada yang untuk ibu. Nah, itu juga masih digunakan sampai saat ini. Dan Minangkabau ini menganut sistem komunal. Nah, jadi walaupun tadi ada tanah yang ditinggalkan, ada sawah, tapi ini nggak boleh dianggap sebagai milik. Nah, itu yang berbeda ya, Bapak Ibu ya. Jadi harta pusaka tinggi ini posisinya itu bukan kepemilikan ya. Jadi ini adalah hak guna.
Karena kalau kepemilikan dia adalah kepemilikan bersama, jadi komunal atau kolektif. Jadi ketika ada sawah, nah itu pun sawah itu nanti milik bersama. Jadi ketika ibu saya ingin mengerjakan apa, ingin menanam bibit sawah, ya itu dikerjakan bersama-sama dengan para keluarga ya, para ada om-om saya ya, mama-mama saya. Nah itu mereka bekerja sama untuk menanami sawah. Nanti hasilnya itu juga dibagi secara kolektif. Itu yang masih kami praktikkan ya hingga saat. Lalu, eh, nah ini menjadi karakteristik utama pewarisan dari harta pusaka tinggi. Pewarisannya mengikuti garis keturunan ibu, jadi kepemilikannya kolektif. Jadi kalaupun nanti dibangunkan rumah, yaitu kami hanya hak guna. Jadi rumah itu nanti akan diturunkan lagi ke generasi selanjutnya. Dan yang paling penting, harta pusaka tinggi ini tidak boleh diperjualbelikan. Jadi mau apapun ya yang terjadi, nah kalau untuk kepentingan pribadi, nah, harta pusaka tinggi ini sangat dilarang untuk diperjualbelikan. Bahkan kalau cerita orang-orang dulu, nenek moyang itu, nenek moyang kami di Minangkabau itu bersumpah. Jadi ada sumpah nih bagi orang-orang yang menjual harta pusaka tinggi itu. Dan itu sumpahnya bisa dikatakan kurang bagus ya. Jadi ada apa ya, ada larangan dan ada di situ keperingatan lah, peringatan yang sangat keras ya bagi orang-orang yang memperjualbelikan harta pusaka tinggi. Nah, tapi ada beberapa pengecualian ya. Jadi ada beberapa kondisi yang menyebabkan harta pusaka tinggi itu boleh diperjualbelikan. Yang pertama nah ini istilahnya gadih gadang indak balaki. Nah, ini untuk penyelenggaraan pernikahan ya, anak perempuan dalam kaum. Jadi kalau misalkan ada kondisinya anak perempuan ini sudah waktunya untuk dinikahkan tapi belum ada biaya, nah maka ini boleh ya, boleh digadaikan atau boleh dijual dari harta pusaka tinggi. Lalu ini yang kedua kondisinya kalau ada mai tabujua di atas rumah, artinya ada penyelenggaraan jenazah yang harus dilakukan segera. Jadi ada salah satu kerabat dalam kaum yang meninggal. Ini harus langsung boleh ya, diperbolehkan untuk menggadaikan ataupun menjual harta pusaka tinggi. Lalu ada kondisinya rumah gadang katirisan. Nah, mungkin di sini kondisinya rumah gadangnya yang sudah tidak layak ya atau sudah tidak bisa ditempati. Nah, maka boleh kita jual harta pusaka tinggi atau kita gadaikan untuk memperbaiki rumah gadang. Dan yang terakhir untuk membangkit batang tarandang. Nah, ini ada kondisi di mana kaum ini eh, penghulunya itu tidak ada. Jadi kalau di Minangkabau itu pemimpin kaumnya itu namanya penghulu. Nah, yang biasanya mungkin dipanggil dengan istilah datua. Nah, dengan sebutan datua, nah itu adalah pemimpin tertinggi di sebuah kaum. Nah, sebuah kaum ini harus memiliki penghulu kalau dalam adatnya ya sebenarnya. Nah, tapi karena mungkin ada beberapa kondisi ya, ada penghulunya yang sudah meninggal atau tidak ada yang bisa menggantikan. Nah, jadi ada kekosongan jabatan penghulu di beberapa waktu, di beberapa periode. Nah, jadi artinya ketika kita mengangkat penghulu baru itu butuh dana, ya butuh biaya. Nah, maka boleh di sini kita memperjualbelikan atau menggadaikan harta pusaka. Jadi empat kondisi inilah yang dibolehkan ya untuk menjual atau menggadaikan harta pusaka tinggi. Dan kalau kita telusuri dari beberapa buku ya, beberapa referensi Minangkabau, itu fungsinya sebenarnya kenapa sih gitu ya orang Minangkabau ini dulu membuat sistem pusako tinggi ini. Nah, apa sih yang manfaatnya ya? Jadi yang pertama itu untuk menghargai jerih payah nenek moyang kita ya. Jadi dulu mungkin nenek moyang ini sudah dengan susah payah dia ketika mengklaim sebuah tanah itu beliau membabat hutan ya. Jadi beliau jerih payah untuk mendapatkan tanah itu sangat luar biasa di zaman dulu. Jadi kita
untuk menjaga tanah ini. Jadi alam di Minangkabau itu tanah itu berharga, jadi tidak diperbolehkan sampai jatuh ke pihak luar. Nah, itu dulu konsepnya. Jadi supaya tanah ini nggak jatuh ke tangan orang lain atau tangan orang yang bukan dari suku Minang. Jadi supaya ini tetap dijaga ya, tetap menghargai jeripaya nenek yang terdahulu. Dan ini juga untuk sebagai lambang ikatan kaum. Jadi dengan adanya pusaka tinggi, ini kita masih terikat ya, masih ada ikatan dalam satu kaum yang memiliki hubungan darah. Nah, jadi ada apa ya? Ada eh, sebuah lambang lah dengan adanya pusaka tinggi itu kita diikat dalam satu kekerabatan. Nah, itu yang jadi apa ya? Fungsi utama. Dan ini ini yang sumpah sakti yang tadi saya sampaikan. Jadi ada yang menjual tanah atau pusaka tinggi itu dulu disumpah oleh nenek moyang itu akan sengsara seumur hidup. Itu kalau cerita ya, cerita-cerita dari zaman dulu. Dan ini fungsinya juga harta pusaka tinggi ini menjadi jaminan, jaminan kehidupan. Kalau kita bisa bilang ini menjadi asuransi juga ya untuk resiko-resiko di masa yang akan datang. Jadi orang-orang di kampungan itu dengan adanya harta pusaka tinggi, nah dia masih memiliki aset lah ya untuk bisa hidup dengan baik ya, untuk kehidupannya bisa berjalan dengan baik dan juga ada rasa terikat dengan tanah, ya, tanah milik mereka, dan juga sebagai lambang kedudukan sosial. Jadi kalau misalkan kegiatan ada nih untuk beberapa kegiatan maslahat ya Bapak Ibu. Nah untuk orang yang kehabisan bekal dalam menuntut ilmu agama itu dulu boleh ya. Jadi ada beberapa cerita ya beberapa syekh ulama yang pergi ke Mekah dulu ya dari Minangkabau itu dibiayainya dari harta pusaka tinggi untuk mencari bekal ilmu, mencari ilmu agama. Itu juga ada dulu kisahnya ya. Salah satu ulama yang dibayarkan kuliahnya dari uang pusaka harta tinggi. Nah, ini peran aktor atau siapa saja yang terlibat ya dalam Harato Pusaka Tinggi ini ada mama kepala waris. Nah, ini mama termasuk di sini yang penghulu ya, Bapak Ibu. Nah, itu bertanggung jawab terhadap pengaturan, pengawasan dan pemeliharaan. Jadi ini beliau inilah nanti yang berwenang ya untuk memutuskan tindakan terkait harta. Jadi boleh nggak ini digadaikan? Nah, beliau nanti yang akan memberikan keputusan. Nah, kalau kaum perempuan di sini yang kita kenal dengan sebutan Bundo Kanduang ya. Nah, ini beliau berperan sebagai pengelola dan pemanfaat dari hasil harta pusaka tinggi untuk kebutuhan sehari-hari. Dan beliau inilah yang berperan lebih banyak ya dalam pengelolaan harta pusaka tinggi. Jadi Bundo Kanduang ini sangat jadi beliau inilah yang memiliki apa ya peran penting dan beliau sebagai perencana, pengelola ya bagaimana supaya harta pusaka tinggi ini bermanfaat untuk banyak banyak orang di dalam kaumnya. Dan ini ada kerapatan adat. Ini juga kalau ada sengketa, ada perselisihan, nah itu diselesaikan di kantor adat. Nah, fungsi sosialnya sebenarnya untuk pusako tinggi ini yang pertama tentunya untuk melindungi ekonomi dari kaumnya ya. Jadi aset kolektif yang ditinggalkan atau yang diwariskan secara turun-temurun ini menjadi sumber penghidupan bagi anggota kaum. Dan yang kedua menjadi identitas dan keberlanjutan suku. Nah, jadi kalau nggak ada harta pusako tinggi, makna simbolik dan kultural dari identitas Minang itu jadi hilang ya. Jadi tidak ada lagi nih penanda identitas suatu kaum atau suku. Ya, jadi ini sangat penting ya bagi Kabau ya bagi masyarakat Minang. Nah, kalau kita lihat dari sisi maqasid syariahnya, ternyata pengelolaan harta pusaka tinggi ini juga sesuai dengan maqasid syariah. Jadi ada saatnya hasil pengelolaan harta pusaka tinggi itu digunakan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah ya. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, ada beberapa orang yang disekolahkan untuk mencari ilmu agama. Nah, itu kan dalam rangka
menjaga agama ya. Kita eh, kita menyekolahkan ulama-ulama dengan memanfaatkan hasil pengelolaan harta pusaka tinggi. Lalu memelihara jiwa. Nah, pengelolaan harta pusaka tinggi ini juga kita lakukan dalam rangka memperoleh kebahagiaan, baik itu di dunia dan di akhirat. Dan memelihara akal. Nah, kalau dalam pengelolaan harta pusaka tingginya didukung dengan ilmu agama dan ilmu pengetahuan yang baik, pasti tentunya ini akan meningkatkan derajat kehidupan generasi di masa yang akan datang. Dan juga memelihara keturunan ya, dan juga memelihara harta. Nah, khususnya di sini untuk keturunan dalam satu kekerabatan yang sama. Nah, ini poin penting mungkin yang akan disampaikan dalam perdebatan ya antara fikih mawaris dengan waris pusako tinggi. Nah, kalau kita bisa jabarkan atau kita bisa buatkan gambarannya ya perbedaan antara konsep waris Islam dengan waris dalam adat Minangkabau. Nah, dari hakikat kewarisannya sebenarnya dalam Islam itu kita mengalihkan kepemilikan harta dari yang sudah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Dan sedangkan di waris Minangkabau ini adalah peralihan fungsi. Nah, peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan, dan pengawasan harta dari generasi yang sudah meninggal kepada generasi yang masih hidup. Nah, untuk kepemilikan harta, kalau konsep waris Islam, ini kepemilikannya berasaskan individu ya. Artinya setiap orang berhak memiliki secara perorangan tanpa terikat oleh orang lain. Jadi ini bisa dikatakan kepemilikannya adalah hak milik individu. Sedangkan waris dalam Minangkabau ini azasnya kolektif dan artinya ini kepemilikannya bersama dan seorang individu hanya bisa menggunakan atau memanfaatkan atau hak guna. Nah, penyebab menerima warisannya kalau dalam Islam, azas waris itu di mana masing-masing dari keluarga, baik ayah dan ibu, atau dari keturunan laki-laki dan perempuan, ini berhak menerima waris dengan sebab-sebab yang telah ditentukan. Jadi ada sebab-sebabnya. Dan kalau dalam Islam ya, dalam Minangkabau ya dalam adatnya itu sebab menerima warisannya adalah karena sistem kekerabatan matrilineal ya. Jadi hanya dari keturunan ibu dan nanti diturunkan kepada keponakan yang perempuan. Jadi anak keponakan perempuan yang akan menerima dari waris dalam Minangkabau. Nah, ini pendapat fatwa ulama. Jadi ternyata dulu ada banyak sekali pro dan kontra ya. Jadi ada yang menganggap bahwa harta pewarisan harta di Minangkabau ini bertolak belakang dengan hukum waris Islam. Ada dua ulama yang paling berpendapat bahwa ini bertolak belakang ya. Ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan beliau menjelaskan penolakan ini dalam kitab Adai Al-Masmu' fil Arodi. Nah, ini tentang dakwah yang didengar tentang penolakan atas pewarisan saudara dan anak-anak saudara di samping ada orang tua dan anak. Jadi Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi memberikan pernyataan bahwa sistem waris di Minangkabau ini bertolak belakang dengan hukum waris Islam. Ini yang dijelaskan dalam buku beliau dan beliau termasuk ulama yang eh, ini ya lama eh, meninggalkan Minangkabau. Artinya beliau memang lama di di Mekah ya. Sudah bertempat tinggal di Mekah dan beliau memang banyak meninggalkan ya adat-adat yang ada di Minang. Nah, jadi beliau memang eh, menyatakan bahwa waris di Minangkabau ini bertolak dengan hukum Islam. Dan ada lagi Syafruddin Halimi Kamaluddin dan beliau menyatakan bahwa hukum adat Minangkabau mengenai kewarisan ini tidak bisa diterima oleh hukum Islam. Dan Bapak Ibu kalau mau membaca ya referensi terkait penolakan ini ada di bukunya Buya Hamka ya, ada di buku Buya Hamka eh, yang berjudul Islam dan Adat Minangkabau. Buya Hamka tuh banyak sekali bercerita tentang harta pusaka tinggi di dalam buku tersebut. Jadi beliau juga menjelaskan ada beberapa pihak atau ulama yang menentang ya. Nah, tapi kalau dari perspektif Buya Hamka, nah, kalau Buya Hamka sendiri berpendapat bahwa harta pusaka di Minangkabau itu tidak
bertentangan dengan hukum Islam karena harta pusaka tinggi ini beliau samakan ya kondisinya dengan wakaf atau harta musabalah yang pernah dipraktikkan di zaman Umar bin Khattab. Dan menurut Buya Hamka, hukum adat di Minangkabau itu tidak bertentangan dengan Islam, tapi saling melengkapi. Nah, sesuai dengan filosofi adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah ya. Artinya adat itu memang mengikuti kepada syara ya. Syara ini syariah dan syariah itu berdasarkan atau bersandi kepada kitab Allah. Dan ada Sulaiman Ar-Rasuli dan juga Idrus Hakimi. Dan beliau ini juga mendukung bahwa Minangkabau itu tidak mengenal kesatuan antara ayah dan ibu seperti dalam Islam. Tapi ini tidak bisa dikatakan ya bahwa Minangkabau itu melanggar sistem pewarisan Islam. Nah, kita lihat pendapat ketiga di sini. Ternyata kita perlu memisahkan antara harta pusaka tinggi dengan harta pencarian. Dan ini yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu, harta pusaka tinggi itu adalah harta yang diwariskan dari turun-temurun dan harta pusaka rendah itu adalah harta pencarian. Jadi kalau dari pendapat Buya Hamka dan juga ada Kongres Permusyawaratan Alim Ulama di Minangkabau dulu ya tahun 1952 dan juga ada kesepakatan pemuka agama dan adat di awal abad ke-19, itu mereka menyimpulkan bahwa harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah ini berbeda dan harus dipisahkan ya. Jadi harta pusaka tinggi ini didapat dari tembilang besi, artinya ini dari turun-temurun dari nenek moyang. Dan kalau harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah itu dari tembilang emas. Tembilang emas ini adalah harta dari usaha sendiri. Jadi harta pencarian itu adalah harta pusaka rendah. Nah, jadi harta pusaka tinggi itu dimiliki secara kolektif dan ini tidak diatur dalam faraid, dalam sistem waris Islam. Jadi tidak apa-apa ya menurut Bu Yamka, tidak apa-apa mengikut konsep waris yang ada di adat Minangkabau. Dan harta pusaka rendah, nah ini yang harus diatur mengikuti dengan faraid ya atau hukum Islam ya, hukum waris Islam. Karena ini adalah hasil pencarian seseorang. Jadi kalau misalkan ada satu keluarga, ada suami, ada istri, nah harta harta pencarian mereka berdua ya itu akan diatur nanti warisannya dengan menggunakan faraid atau harta atau sistem waris Islam. Nah, tapi si ibu, jika si ibu memiliki harta pusaka tinggi yang diturunkan dari sukunya, nah maka ibu itu mengatur harta pusaka tingginya sesuai dengan hukum adat. Jadi itu yang disampaikan oleh Buya Hamka. Jadi ini tidak sama. Sebenarnya kita harus memisahkan ya antara harta pusaka tinggi dengan harta pusaka rendah. Dan nah ini dari perspektifnya Buya Hamka tadi juga konsep waris dalam Minangkabau itu sudah sesuai dengan syariat ya. Jadi harta itu dipisahkan menjadi dua sumbernya. Ada yang dari turun-temurun dari nenek moyang dan ada harta yang diperoleh dari hasil pencarian sendiri. Dan jenis hartanya ada yang pusaka tinggi dan ada yang pusaka rendah. Nah, kalau hartanya tadi harta pencarian ya dari suami dan istri, nah harta bawaan dari si pewaris dan ini adalah harta bersama atau gini yang diperoleh setelah berumah tangga. Nah, ini harus diatur menggunakan hukum waris Islam atau faraid. Tapi kalau harta pusaka tinggi, nah itu tidak bisa diatur menggunakan sistem faraid ya, tapi mengikuti sistem adat Minangkabau. Sehingga di sini saya menemukan ya bahwa fikih mewaris dan pusaka tinggi itu bisa kita harmonisasikan atau kita bisa integrasikan. Nah, jadi di sini ada fikih mewaris. Nah, ini untuk harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi nanti diatur menggunakan hukum adat. Jadi nanti terciptalah sebuah harmonisasi dan tapi ada beberapa syarat nanti yang harus kita penuhi ya supaya harmonisasi atau integrasi ini berjalan dengan baik. Jadi kalau fikih mewaris ya kita menggunakan hukum Islam ya. Berarti kalau harta pencarian atau harta pusaka rendah itu diatur menggunakan hukum Islam. Tapi kalau misalkan si ibu mendapatkan warisan dari nenek moyang ya atau berupa harta pusaka tinggi, maka dia harus dihukum melalui hukum adat.
Nah, model integrasi ini yang sesuai ya pada dengan prinsip atau falsafah Minangkabau ya adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Jadi intinya di sini yang paling penting ya adalah memisahkan pengelolaan harta berdasarkan sejenisnya. Nah, ini banyak sekali ternyata zaman sekarang banyak terjadi Bapak Ibu. Jadi ada harta pusaka tinggi, nah misalkan seorang ibu ya, seorang ibu ini dia mendapatkan tanah dari kaumnya. Nah, ternyata setelah menikah, si suami membangun atau mendirikan rumah di tanah harta pusaka tinggi. Nah, ini menjadi masalah. Ya, jadi intinya di awal itu harus dipisahkan. Kalau memang harta ini bukan eh, harta milik pribadi ya, artinya ini harta pusaka tinggi yang dimiliki secara komunal. Nah, ketika kita setelah menikah itu jangan kita campurkan ya, jangan kita buat bangun di sana rumah karena ini nanti akan menimbulkan masalah, akan menimbulkan konflik. Jadi ada beberapa kasus si istri ini meninggal. Si istri ketika istri meninggal, otomatis tanah ini diturunkan ke kaum berikutnya ya, atau si anak perempuan atau keponakan berikutnya. Nah, si ibu ini nanti akan menurunkannya itu ke anak ke keponakan perempuannya. Nah, atau ke saudara perempuan kalau di garis keturunan ibu. Nah, sehingga si suami itu dia nggak punya hak lagi di sana, walaupun dia sudah membangun rumah. Nah, artinya ada hak suami yang nanti hilang ya di ketika terjadi kasus seperti itu. Artinya suami itu tidak berhak lagi menempati rumah itu, padahal rumah itu awalnya itu suami yang membangun. Itulah yang sering terjadi di Minangkabau. Jadi intinya di sini harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah itu harus dipisah. Jadi jangan sampai kita mencampurkan ya. Jadi nggak boleh nih setelah menikah kita bangun rumah di tanah pusaka tinggi. Nah itu tidak diperkenankan ya sebenarnya dan ini tidak disarankan. Ini tadi ada dua ya harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Nah ini yang paling penting ya dalam integrasi dari pusaka tinggi dan fikih mewaris. Ada pemisahan pengelolaan dan peran mama dan kemenakan. Jadi si bundo kandungnya itu yang mengelola, tapi nanti pengawasannya dilakukan oleh mama kepala waris. Lalu ada penyelesaian sengketa dan nah ini yang menarik juga. Ternyata harta pusaka rendah itu bisa dikonversi menjadi harta pusaka tinggi jika harta ini dihibahkan menjadi milik kaum atau suku. Nah, integrasi ini intinya tujuannya itu untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kelangsungan kaum dan keadilan bagi keluarga inti. Mungkin Bapak Ibu sekarang juga banyak ya melihat kondisi mungkin ada suami istri yang bekerja itu suami, nanti istrinya mungkin yang di rumah ya ibu rumah tangga, dan ternyata setelah si suami meninggal, nah istri ini kesulitan untuk kelangsungan hidupnya karena selama ini yang memberi nafkah itu suami. Jadi ketika adanya integrasi pusaka tinggi dan pusaka rendah, si ibu tadi ya atau si perempuan tadi itu masih memiliki jaminan ya, masih memiliki ada tanah mungkin ya yang bisa menjadi tempat untuk kelangsungan hidup mereka walaupun terjadi sesuatu kepada suaminya. Jadi sama-sama di sini melengkapi ya. Pusaka tinggi ini melindungi kaum perempuan dan pusaka rendah juga menjamin hak anak laki-laki dan perempuan atas hasil usaha orang tuanya. Jadi intinya kalau kami melihat ya membaca dari beberapa referensi hukum adat ini sebenarnya Islam itu datang ke Minang itu melengkapi ya. Jadi apa yang sudah ada di Minangkabau ketika Islam datang itu Islam melengkapinya. Itu yang tergambar dari adat Basandi Syara, syarat Basandi Kitabullah. Nah, tapi ini permasalahan-permasalahan yang sering muncul yang harus dihindari, yang tadi sudah saya sampaikan, suami membangun rumah di atas tanah pusaka istri milik kaum. Nah, ini sangat dilarang ya, tidak disarankan. Dan juga ini juga banyak terjadi, Bapak Ibu, mama kepala waris menjual harta pusaka tinggi kaumnya kepada anaknya. Ini melanggar adat ya, ini tidak diperbolehkan. Nah, ini yang paling penting ya.
Pusaka tinggi ini saat ini tidak ada pencatatannya, ya, tidak ada akuntabilitasnya. Makanya banyak sekali konflik ya, persengketaan terkait dengan harta pusaka tinggi. Maka dibutuhkan sebenarnya di sini bagaimana pengelolaannya, pencatatannya, dan akuntabilitasnya supaya bukti-bukti tertulis itu tersimpan ya. Kadang seperti saya, misalkan dari kaum saya tuh saya juga nggak tahu tuh mana saja harta-harta milik kaum saya karena nggak ada buktinya. Jadi adanya biasanya hanya dari lisan ya, dari lisan mama kepala waris, dari lisan nenek-nenek moyang terdahulu. Jadi nggak ada bukti nyata, nggak ada bukti tertulis. Nah, saat ini harta pusaka tinggi ini boleh disertifikatkan ya. Kalau di Minangkabau sekarang sudah ada tuh sertifikat tanah ulayat. Bisa secara atas nama kaum, bisa pakai nama perorangan. Nah, tapi ini harus dengan persetujuan seluruh anggota kaum. Nah, tapi sertifikasi tanah pusaka tinggi di Sumatera Barat ini saat ini ya sampai sekarang itu masih menuai pro dan kontra. Kalau sisi pro, mungkin kita akan ada kepastian hukum ya terkait dengan ini tanah milik siapa, ini memudahkan sengketa juga, akses perbankannya juga gampang ya terkait dengan tanah itu. Nah, tapi kalau dari sisi kontra, dengan adanya sertifikat tanah pusako tinggi, ini berpotensi merusak adat. Ya, tentu saja karena tadinya kan tanah-tanah ulayat ini atau tanah pusaka tinggi ini diatur pakai hukum adat. Kalau sudah disertifikatkan dengan hukum ada yang ada di negara, maka harta komunal itu bisa saja nanti beralih menjadi milik individu. Dan ini juga nanti Ya, memicu konflik yang menghilangkan fungsi adat. ya. Nah, ini Ibu, mohon maaf Ibu. Sebelumnya, ini waktu kita hanya 1 jam, oke. Bu ya. Eh, ini Ini udah materinya selesai. sangat luas, bagus dan ya bagus banget Ibu materinya ya. Mungkin di sini kita ajak juga teman-teman sekalian Ibu menjelaskan lanjut lagi untuk Mm-mm. bertanya gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan silakan gitu. Mungkin seperti Oke. itu ya teman-teman Oke. ya. Kita diskusi ya. Silakan Ibu. Oke, mungkin ini bentuk kerangkanya terakhir ya Bapak Ibu, silakan ini kalau ada pertanyaan, jadi kita bisa integrasikan sistem adat dan sistem syariah, nanti ada harta yang pusaka tinggi dan pusaka rendah, jadi nanti akan ada keadilan individu, solidaritas kaum dan keberlanjutan adat, bahkan kepatuhan syariahnya juga tetap dijalankan. Nah, mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan materi kita hari ini. Eh, Silakan, saya sangat mengharapkan eh, diskusi ataupun saran-saran dan juga mungkin ada beberapa hal yang kita perlu diskusikan bersama. Silakan Bapak Ibu Ya, ya, Bu. Insya bertanya. Allah. Terima kasih banyak, Ibu. Di sini sudah bergabung juga Madam Mani, Bu. Assalamualaikum, Madam. Hmm. Assalamualaikum, Madam. Ya. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan open mic ataupun bisa di kolom chat. Izin bertanya, Ya, silakan Kak ya, Rahma. terima kasih. Sama tadi sangat relate ya sebenarnya dengan presentasi hari ini karena saya juga anak perempuan satu-satunya dokter dari suku saya, kira-kira begitu ya. Cuman posisinya memang saya ada di kota gitu kan. Di kampung itu sudah hampir tidak ada saudara sama sekali. Jadi memang posisinya saya sebenarnya punya pemahaman bahwa yang namanya harta itu harus memberikan manfaat, kira-kira demikian, harus memberikan keselamatan kepada keluarga, kepada keturunan dan sebagainya, dan sangat memahami ya bahwa harta pusaka itu dalam tanda kutip dipisahkan supaya tujuannya itu untuk menjaga pihak perempuan yang biasanya tuh ter apa ya teraliniasi lah dengan sengketa hal waris mewaris ini gitu kan. Jadi sangat memahami filosofinya, cuman memang permasalahannya itu muncul adalah ketika saat ini tuh sebagaimana diketahui kalau di Sumbar itu kan budaya merantau itu sangat luar biasa ya. Yang merantau itu bukan hanya satu atau dua orang, tapi satu keluarga itu pindah dari desa ke kota dan kemudian melanjutkan keturunannya. Kalau sekarang mungkin banyak yang ke Jawa, kemudian ke berbagai daerah gitu. Jadi di kampung itu benar-benar posisinya itu kosong gitu kan.
Apalagi terlebih dengan adat yang misalnya laki-laki ini dalam tanda kutip memang didorong untuk mencari penghasilan di luar kampung. Akhirnya jadi membuat Sumatera Barat ini saya sering pulang itu wah emang benar-benar kosong gitu kan keadaannya. Nah, jadi terkait harta akhirnya banyak harta itu yang dalam tanda kutip tidak terkelola karena memang sudah tidak tinggal di sana bertahun-tahun keturunannya itu sudah tadi mungkin dokter juga mengalami hal yang sama bahkan saya tidak tahu di mana saja harta pusakanya batasannya seperti apa. Nah jadi memang waktu itu saya berpikir karena juga saya sendirian saya berpikir untuk memindahkan karena memang banyak keturunan yang sudah dalam tanda kutip beraktivitas di luar kampung saya ingin memindahkan harta pusaka itu keluar dari kampung tersebut. Nah, tapi ini tantangannya, tapi ada permasalahan ya memang itu kan harta pusaka tidak boleh dijual, tidak boleh dipindah tangankan. Padahal saya sendiri sudah tidak mampu lagi untuk mengelola di kampung tersebut dan keturunannya sudah tidak ada di kampung tersebut. Jadi waktu itu saya pikir ya sudah berijtihad saja, dipindahkan saja supaya ada kebermanfaatannya. Kalau enggak ini akan menjadi tanah terlantar dan kita tidak tahu 10 tahun lagi tiba-tiba dipotret sama negara kan kira-kira begitu jadi tanah negara akhirnya jadinya entah bagaimana akhirnya nanti kira-kira begitu. Nah, menurut dokter itu permasalahan ini tuh sepertinya kayak bagaimana pendapatnya? Terima kasih. Terima kasih Mbak Rahma. Nah, iya benar. Nah, ini menjadi salah satu kondisi yang banyak pasti yang merasakan karena orang Minang itu kan mayoritas merantau ya, Mbak Rahma ya. Mayoritas merantau dan meninggalkan kampung halaman. Apalagi yang pihak laki-laki itu pada umumnya pasti merantau. Nah, ini memang kondisinya banyak ya yang merantau dan harta pusakanya ya udah tidak ada yang mengelola di kampung ya. Dan sebenarnya, nah kita dalam satu kaum itu, ya kaum itu sebenarnya kan luas ya, makna dari kaum itu. Nah, kaum ini sebenarnya memang harus punya penghulu. Jadi penghulunya itulah yang harus mengawasi dari harta pusaka tinggi itu. Nah, tapi masalahnya terkadang karena sekarang kita udah mencar-mencar, ya kadang juga penghulunya itu tidak bertempat tinggalnya juga tidak di Sumatera Barat. Nah, itu ada juga. Kadang yang diangkat jadi datua itu dia juga merantau gitu ya. Nah, masalahnya pada akhirnya memang pengelolaan harta pusaka tingginya itu terbengkalai. Tidak ada lagi kaum yang berada di sana yang bisa mengawasi dan mengelola. Nah, beberapa kondisi yang bisa mungkin saya sampaikan mungkin ya. Yang pertama itu kita bisa mengalihkan pemanfaatannya ke kaum yang terdekat dengan kaum kita. Jadi kalau di dalam satu nagari, biasanya nagari itu dia dulu didirikan itu dari 4 suku biasanya. Nah, kalau misalkan Mbak Rahma nih masih punya eh, suku yang sama, keluarga suku yang masih dalam satu suku, dan biasanya kan kalau kita itu, kalau satu satu nenek moyang itu kan nanti ada beberapa ibu ya. Nah, beberapa ibu. Nah, kalau misalkan ibunya Mbak Rahma punya saudara, atau misalkan kalau tidak ada lagi saudara yang dekat, bisa ke saudaranya dari neneknya. Jadi jatuhnya itu memang dalam sukunya, masih sukunya Mbak Rahma. Nah, bisa kita alihkan ke mereka-mereka ini untuk dikelola. Ya, kalau memang kita tidak bisa lagi untuk mengelola. Tapi ini masih dalam segaris ya, dari segaris keturunan ibu. Artinya masih dalam satu suku. Nah, atau kerabat terdekat dalam satu suku. Nah, jadi biasanya ini harusnya ini tugas si mama kepala warisnya, ya mama kepala warisnya yang mencarikan suku mana, kaum mana nih yang masih dalam satu suku yang bisa diamanahkan untuk mengelola harta pusaka tinggi ini. Ya bisa jadi dalam bentuk sawah. Kadang kami juga punya kayak sawah ya kalau misalkan kami tidak mengelola itu sawah itu kan nanti ditumbuhi rumput ya. Akhirnya dia tidak bisa dimanfaatkan. Nah, itu juga pernah terjadi. Jadi akhirnya kami memberikan memberikan alih ya kepada keluarga yang terdekat yang masih ada di kampung. Tapi kalau misalkan masih belum ada nih, nggak ada lagi benar-benar keluarga besarnya atau kerabatnya itu sudah benar-benar keturunannya sudah meninggalkan kampung halaman atau bahkan ada lagi kondisinya punah. Nah, punah itu bisa nanti harta pusaka tinggi itu dialihkan menjadi harta pencarian, tapi dengan kesepakatan semua anggota kaum. Nah, bisa kita turunkan posisinya menjadi harta
pencarian atau harta pusaka rendah, dan ini bisa dihibahkan ke anak cucu. Jadi nggak harus dijual, tapi bisa kita alihkan, turunkan dia menjadi harta pusaka rendah, tapi ini dengan kesepakatan para anggota kaum ya. Jadi semuanya terlibat. Jadi kalau memang semuanya, jadi Mbak Rahma tuh harus mungkin nanti berdiskusi dengan kerabat semuanya ya. Dan kalau memang tidak termanfaatkan ya, ya kita bisa turunkan dia menjadi harta pencarian atau pusaka rendah. Dan kalau memang tidak dipakai lagi ya kita bisa jual. Kalau harta pencarian kan kita bisa jual dan nanti bisa hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh anak cucu, bisa dihibahkan atau diberikan kepada anak cucu. Kadang kan kita juga pengen ya masih punya tanah lah untuk pulang kampung suatu saat nanti mungkin untuk masa tua ya. Kadang kalau orang tua kita tuh kan punya keinginan kadang ya kalau masa tuanya pengen dinikmati di kampung. Nah, kita kita tetap jaga misalkan nih satu satu apa ya satu ini posisinya bisa nanti untuk dibangunkan rumah di masa yang akan datang. Tapi kalau memang tidak ada rencana untuk balik ke kampung, nah itu bisa kita sepakati bersama ya dengan nenek mamanya, dengan kaumnya untuk dijadikan harta pencarian dan bisa dihibahkan atau dijual. Atau yang paling akhir ya kalau tidak ada cara lagi itu bisa kita eh, serahkan kepada kerapatan adat nagari untuk pengelolaannya. Jadi kan nanti kita berikan amanah kepada kan untuk pengelolaannya. Mungkin nanti dari kan bisa untuk dimanfaatkan untuk kepentingan adat atau masyarakat di nagari. Itu boleh juga. Mungkin itu ya Mbak Rama yang bisa saya berikan saran. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Semoga terjawab ya Kak Rahman ya. Mungkin satu pertanyaan lagi kita buka diskusi kita di sini. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Satu pertanyaan lagi yang terakhir dari Mas Andi. Assalamualaikum Mas Andi. Salam. Ya, Salam Bu Khadijah. Saya satunya di UNP juga Bu. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, Mas Andi. Ibu dosen baru ya Bu ya? Iya, saya baru. Kalau saya tamatan S1 2018 di UNP. Oh, 2018. Ya, belum. Saya belum bergabung di UNP berarti waktu itu, Mas. Nggak ada pertanyaan Mas Agung, aman. Oke. Oke Mas Andi, baik. Terima kasih. Mungkin waktu sudah cukup juga jam 5 sore ya Ibu. Kita Mas. cukupkan dulu ya. Ya, Oh, silakan Bu Erni. oh iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini sangat Zoom yang paling bermanfaat bagi saya saat ini, yang mana saya mungkin generasi yang sama seperti Bu Rahma tadi, lahir di kota di luar Sumatera, besar di Jawa, dan harta pusaka tingginya ada di kampung halaman. Mohon maaf Bu Dokter, seandainya seluruh saudara orang tua kami itu sudah meninggal, seperti Bu Rahma tadi, sementara datuk yang diangkat itu kami dengar bukan datuk yang, mohon maaf, dari suku kami itu, dan beliau juga tinggal di luar Sumatera. Kalau kami ada masalah, kami berkonsultasinya kemana ya Bu ya? Karena memang ada rumah dari nenek kami yang di Batu Sangka itu yang diperdebat-kusirkan oleh para sepupu bahwa kita semua ini yang ditinggalkan ini bukan orang yang mapan-mapan. Jadi apa salahnya kalau itu harta pusaka rendah itu dijual gitu. Karena dianggapnya itu adalah harta dari kakek. Kakek memberikan buat nenek, nah nenek kakek sudah meninggal, Mbah Bui sudah meninggal, cucu-cucu ingin mendapatkan itu untuk memperbaiki kehidupannya sekarang. Bagaimana Bu Dokter? Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erni. Nah, iya, ini kondisi yang saat ini di Minangkabau terjadi ini banyak sekali Bu Erni memang. Jadi harta pusaka tingginya masih ada, tapi orangnya tuh udah nggak ada ya. Orangnya udah pada merantau. Nah,
Jadi sebenarnya ya pada intinya kalau terjadi permasalahan dengan harta pusako tinggi, kalau memang si penghulunya ini juga bukan orang yang berada di sana ya, dan kita mungkin susah untuk berkoordinasi dengan beliau, memang harapan harapan terakhir itu di kerapatan adat ya, kerapatan adat Nagari. Tapi nah ini mungkin sedikit saya menceritakan ya. Kerapatan adat Nagari saat ini itu eh, saat ini tuh banyak sekali diisi terkadang oleh orang-orang yang tidak juga terlalu Paham. memahami ya Nah, dengan bagian oh, harta pusako itu dan juga dengan pengelolaannya dan segala macamnya. Dan kebetulan ya ayah saya ini seorang pengacara dan sangat sering mendapatkan kasus tentang penyelesaian harta pusako tinggi. Dan ini mungkin kemarin saya juga sempat koordinasi dengan Madam Ani. Madam, saya cerita kalau di Minang ini persengketaan harta pusako tinggi itu banyak, tapi tempat untuk konsultasi itu nggak ada gitu. Untuk memberikan jalan itu kadang kalau di kantor adat kerapatan adat Nagari, mereka juga jadi Ninik Mama kalau dulu Ninik Mama ini memang orang yang diangkat secara bersama-sama di kaumnya gitu dengan kesepakatan. Jadi benar-benar mereka itu bermufakat dan mengangkat satu penghulu yang mereka benar-benar yakin beliau bisa menjaga lah ya, menjaga keturunan dan juga kekerabatan suku, baik itu hartanya juga, harta pusakanya juga. Nah, tapi sekarang kondisinya kadang penghulu itu, ninik mama itu diangkat bukan karena adanya ilmu, bukan karena mereka paham dengan adat Minangkabau atau dengan adat dengan budaya, dan mereka kadang diangkat itu hanya sekedar ya sudah gitu ya, dengan ada beberapa kaum aja yang ada, yang hadir dan mereka mengangkat secara apa ya, secara sepihak gitu. Tidak semuanya yang diajak untuk berkompromi. Jadi ini menjadi masalah utama di Minangkabau. Jadi memang Bu Erni kalau misalkan di kerapatan adat Nagari itu juga masih belum apa ya, belum mendapatkan solusi. Nah, memang banyak yang membawanya ke kasus perdata ya di sini. Kalau di Minangkabau pada akhirnya kan masuk masalah hukum ya. Kalau masalah hukum itu kan prosesnya panjang sekali dan itu melelahkan ya, baik itu dari segi mental dan juga keuangannya itu melelahkan. Nah, tapi memang kalau dari perspektif saya masalah hartu pusako tinggi ini memang dari mufakat. Jadi bagaimana kita bisa bermusyawarah, kita ambil suara terbanyak ya bagaimana kalau memang tak sekarang ada yang menempati kah Bu yang rumahnya di kampung itu? kosong, Bu, sampai Oh, listrik kosong. dimatikan, air dimatikan, karena tidak ada yang mau membayar. Oke, tidak ada yang membayar. Kalau memang kondisinya seperti itu, Bu, itu bisa kita turunkan itu menjadi harta pencarian dan tapi memang harus kesepakatan dengan penghulu, ninik mamanya dan harus dengan kesepakatan semua anggota kaum. Dan kalau sudah diturunkan menjadi harta pencarian, ya kalau memang tidak ada lagi yang mengelola, sebenarnya tidak masalah ya, tidak ada lagi yang akan mewarisi itu ya. Dan kita juga, tapi ini tidak langsung menjadi milik pribadi individu ya, langsung, Ya. tapi memang harus melalui kesepakatan. Jadi ini hak-hak siapa yang ada di sini itu harus dikeluarkan semua, dan baru kita boleh nanti, jadi sesuai dengan kesepakatan bersama. Karena Minangkabau ini memang dari dulunya itu menganut falsafahnya bule ayah dek pambuluh ya Bu ya. Jadi semuanya itu bisa diambil solusinya dari kesepakatan. Nah, kalau memang tidak ditemukan cara, nah Ibu bisa mungkin lapor di KAN. Nah, saya mau jual aja ini tanahnya. Nah, saya mau turunkan dia menjadi harta pusaka rendah supaya bisa dimanfaatkan oleh anak cucu. Baik, Jadi Bu. itu mungkin Bu. Iya, memang itu masalahnya. Saya pernah cerita ke Makasih. Madam Ani. Saya pengen pengen membuka sebuah konsultan untuk waris ini gimana, Madam? Karena memang banyak sekali masalah di sini tentang waris ini, Bu, waris pusaka tinggi. Kadang ayah saya juga susah mencari saksi ahli terkait dengan ahli waris ini, Bu. Kadang di persidangan beliau butuh saksi ahli,
yang paham tentang budaya, yang bisa memiliki sertifikasi lah tentang waris dan berdasarkan budaya juga. Nah, itu sangat susah sekarang ini. Jadi sepertinya Maaf Ibu, ya, Iya, ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Madam. Ya, Masya Allah ini luar biasa ya. Ini apa? Khadijah Atira ini memang seorang doktor yang ahli ekonomi syariah dan ingin fokus di waris ini jarang ya, karena ngerasa semuanya apa kalau urusan waris itu repot susah gitu kan. Padahal ini yang sebenarnya yang banyak lahan amal jariahnya ya. Jadi di sini ada Pak Andrisol juga. Ini kayaknya Pak Andrisol lagi di Padang nih. Jadi Ya, beliau Madam. alumni Sakinah Finance. Udah kenal belum sama Dr. Khadijah Atahira? Belum, Madam. Nanti saya kontak-kontakan sama Belum pulur kenal, banyak. Pak A. Salam Pak kenal A Pak nih, belum Andriso. kenal. Iya, Bu Nah, Dokter. Ya, iya, nanti jadi saya gini. cari Bu Dokter ke UNP. Rumah saya dekat, Siap, Dok. siap Bapak. Jadi Sering sholat di Al-Azhar. iya, jadi ini apa? eh eh, Memang kalau sudah CFP itu bisa nanti buat ruang konsultasi sendiri, biro konsultasi sendiri. Nah, memang rasanya di Kota Padang belum ada tuh yang untuk waris tuh, yang khusus waris saja ya. Nah, jadi Belum, Mak. buat sama Pak Andrisol, buat semacam apa namanya biro, kita sewa tempat ataupun pinjam tempat orang dulu. Yang penting orang bisa konsultasi. Nah, terus ya memang harus komersil ya, harus profesional. Jadi kita tetapkan, tapi jangan berdasarkan jumlah nilai harta sengketa. Misalnya kalau dia pertama ya kita sosialisasi terus. Kedua udah mulai terutama untuk yang orang-orang yang kaya ya, yang punya duit, itu harus bayar profesionalisme karena kita harus sewa tempat, harus bayar gaji karyawan. Nah, itu caranya. Nah, kemudian yang ketiga memang kalau kita juga pergi ke semacam instansi-instansi untuk jadi konsultan untuk karyawannya mereka gitu. Nah, jadi itu bisa diatur untuk dosen-dosen. Nah, memang pencegahannya kalau Madam dengan siapapun lah ya yang mengalami permasalahan waris, Madam perhatikan yang paling ampuh solusinya adalah perencanaan keuangan. Jadi memang dari awal seperti tadi Atira menyebutkan berkali-kali, nggak boleh membangun rumah di tanah harta pusaka tinggi. Nah, memang begitu. Jadi kalau Madam melihatnya harta pusaka tinggi ini wakaf ahli. Wakaf yang diutamakan untuk ahli keluarga. Keluarga yang mana? Keluarga yang perempuan. Nah, tuh. Jadi memang wakaf ahli apa aja, siapa saja boleh. Nah, ini yang mungkin dijelaskan kepada masyarakat. Kalau udah wakaf ahli, tidak boleh ada apapun yang di atasnya yang bukan wakaf. Nah, jadi kalau misalnya mau menambah wakaf boleh, tapi kalau misalnya untuk menambah itu harta pribadi, taruhkan di atas harta wakaf, tak boleh dia. Nah, macam itu. Tapi kalau misalnya wakaf ahli ini dia ingin menambah, merenovasi, boleh saja. Nah, sebaliknya tadi yang disebutkan ada kasus yang dia tidak bisa bayar listrik, bayar air, ya karena memang begitu nasibnya, harus ada nazir yang profesional. Nah, makanya nanti di luar rubrik konsultasinya Khadijah Atahira nanti bisa misalnya memberikan juga pelatihan sebagai nazir wakaf ahli. Jadi orang sesepuh boleh, tetapi ada juga yang memang anak-anak muda yang memang tahu bagaimana memanfaatkannya secara produktif supaya dia tidak banyak harta pusaka tinggi itu terlantar saja, ya kan? Itu tidak boleh sebenarnya itu kan memang harus dimanfaatkan. Nah, jadi jadikan dia produktif tadi kayak kata Atahira ya. Nah, jadi memang untuk menjadikan dia produktif ya memang tidak bisa dengan ilmu yang sebisa-bisanya, harus profesional. Nah, itu mungkin bisa dimulai dulu Atahira nanti dengan Pak Andrisol. Jadi nanti konsultannya namanya Atahira Consultant. Atahira apa ya namanya? Rubrik konsultasi ataupun lembaga konsultasi
lembaga konsultasi harta, At-Tahira, gitu. Penasehatnya Pak Andrisol. Ya, Siap, Madam. ya, ya, itu harus dimulai itu apa sedikit demi sedikit ini ya Tahira. Jadi nanti baru bisa kita kembangkan bersama. Jadi Madam nanti bisa bantulah dari jauh gitu ya. Iya, Mas. Ya, Perlu bantuan Madam memang, Madam. ya, insya Allah. Terima kasih, Madam. Ya, Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Medan, Masya Allah. Semoga terjawabkan ya. Kak Rahma, Kak yang bertanya tadi. Kak Erni, terima kasih banyak Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Hadijah. Kita sudah sampai di penghujung waktu ya Bu ya. Mungkin di daerah Jabodetabek kita sekitar kurang lebih 1 jaman lagi. Mungkin di daerah sana kurang lebih eh, jaraknya sekitar 15-20 menit ya Bu ya. Ya, baik terima kasih kepada teman-teman, kepada pembicara kita Ibu Dr. Khadijah At-Tahira, dan juga terima kasih juga kepada alumni Sakinah Finance yang tentunya kami juga terima kasih kepada Madam Mani sudah memberikan pencerahan juga masukannya kepada materi kita hari ini. Baik kita tutup acara kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.